Kita sudah memasuki kuartal terakhir dan minggu kedua dari kuartal terakhir 2025, Bapak Saudara ya. Puji nama Tuhan. Saudara senang ada di tempat ini? Coba lihat kiri kanan dulu dong. Antusiasnya bisa ditransfer gitu loh maksudnya. Yang kemarin kita sudah belajar itu ya. Nah baik Bapak Saudara, nah dalam rangkaian dari Connected to the Work of God, kita dipanggil untuk terkoneksi dengan pekerjaan Tuhan. Kuartal terakhir dari tema kita tahun ini, maka sebagai umat Allah kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk terkoneksi dengan pekerjaan Tuhan, ya, dan secara khusus bulan ini adalah perluasan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. His kingdom come. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang mungkin ini beberapa hal yang cukup dasar. Tetapi saya tahu ada impartasi Tuhan pada pagi hari ini. Saya sudah doakan ini dan saya sudah melihat apa yang akan terjadi. Tuhan akan terobosi kehidupan di antara kita di tempat ini pada pagi hari ini. Dan saya percaya itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini, The Power of Your Kingdom Come. Kuasa dari bagian doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu. Ada kuasa di dalamnya. Ini adalah bagian dari doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat ada doa Bapa kami dalam surga, apa? Dikuduskanlah namamu. Permintaan yang pertama adalah datanglah kerajaanmu. Pujian kepada Allah, lalu disusul dengan sebuah permintaan kepada Bapa, datanglah kerajaanmu. Saudara-saudara, kenapa gereja atau saudara dan saya sebagai orang percaya perlu berdoa untuk kedatangan kerajaan Allah dalam kehidupan kita? Apa urgensinya? Kenapa kudu gitu ya? Kenapa harus segera kita, Yesus mengajarkan ini di dalam doanya Bapak Ibu Saudara kepada murid-muridnya. Dan ini bukan cuma kepada murid-muridnya yang 2000 tahun lalu. Tapi ini adalah sebuah pengajaran yang kita perlu internalisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalimat yang sangat simpel tapi mungkin jarang diucapkan di dalam doa kita. Padahal ini adalah kalimat-kalimat kunci yang Yesus ajarkan. Datanglah kerajaanmu, saudara-saudara. Nah, Bapak Saudara, kalau kita mau mendengar sedikit penjelasan saya mau berikan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Kalau dalam kitab Matius itu dia lebih banyak menggunakan kata kerajaan surga, which is itu adalah sama kerajaan Allah atau kerajaan surga ya. Nah, secara sederhana kerajaan Allah adalah tempat di mana Allah memerintah. Kalau kita bilang kerajaan Thailand, ya di mana rajanya memerintah, itulah kerajaannya. Kerajaan apa? Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan apapun yang kita bisa sebutkan, Butan, ya itu adalah tempat di mana singgasana raja dan pemerintahan seorang raja yang bersangkutan. Nah, kata kerajaan itu disebutkan Basileia di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu 162 kali. Which is itu menunjukkan bahwa ini adalah terminologi yang cukup penting yang perlu dipahami oleh kita sebagai orang-orang percaya. Matius sering sebutkan itu sebagai kerajaan sorga yang merupakan istilah Yahudi yang mengacu kepada kerajaan milik Tuhan yang bertata dalam surga. Dan namun itu berkaitan erat dengan kehidupan gereja sebagai duta Kristus di atas muka bumi ini. Nah Bapak Saudara, kerajaan Allah tentunya berbeda dengan kerajaan di dalam dunia ini. Kerajaan Allah bukanlah hanya sebuah konsep teologis, tetapi sebuah sistem kehidupan rohani yang nyata. Rohani tapi nyata, saudara-saudara. Nah ini yang sangat menarik Bapak Saudara. Nyata di mana Yesus adalah rajanya, orang percaya adalah warganya, ya. Tadi pagi saya tanya, semua punya KTP? Nah, nggak bisa naik pesawat kalau enggak. Semua punya KTP? Belum, nggak bisa buka rekening di bank nanti.
Kita punya KTP karena itu adalah identifikasi kita di negara Indonesia ini. Ya. Namun Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Filipi bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi setiap saudara yang percaya kepada Yesus dan saya, kita memiliki dua kewargaan. Kita harus hidup untuk dua negara ini, dua kerajaan ini. Yang pertama untuk kesejahteraan Indonesia, yang kedua untuk perluasan kerajaan Allah. Amin. Yang pertama kita harus menjadi warga negara yang baik di mana? Di Indonesia. Yang kedua kita harus menjadi warga kerajaan yang baik yang mengemban misi kerajaan sorga yang ada di Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa. Karena sekalipun kita tinggal di dalam dunia, orang yang percaya kepada Yesus dia punya kewargaan negara sorga. Karena kehidupan di dalam dunia ini hanya sementara. Dan di dalam kerajaan sorga firman adalah hukumnya. Firman adalah aturannya, Roh Kudus adalah kuasanya, Injil adalah misinya, kekekalan adalah tujuannya, wahai saudara. Wow. Nah, kita mau melihat sedikit kronologi kehadiran kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Saudara, dunia ini adalah milik Tuhan, amin. Dunia ini adalah milik Tuhan, diciptakan untuk mencerminkan kehidupan di sorga. Milik yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dan dalam Kejadian pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-31 disebutkan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pada saat Tuhan menciptakan hari pertama ciptaannya, dia bilang baik. Setelah dia ciptakan hari yang kedua, dia sebut juga ciptaannya itu baik. Sampai hari kelima, dia tetap mengatakan bahwa ciptaannya itu baik. Tapi di hari yang ke-6, ketika Tuhan menyelesaikan segala sesuatu itu, dia katakan ciptaannya itu yang mana? Dunia dan semua yang ada di dalamnya, Tuhan bilang sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Ada penekanan kata sungguh di situ. Dan ini memiliki pengertian, perkataan Tuhan itu punya pengertian Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut tov meot. Ya, tov meot. Kalau Bapak Ibu Saudara berkesempatan ke Israel, Oktober tahun depan kita ada rencana ke Israel. 2009 saya ingat grup pertama yang ke Israel. Ya, tov itu sama dengan kata selamat Bapak Ibu Saudara. Jadi 2009 grup pertama dari gereja kita yang berangkat ke Israel, kita diajarkan selamat pagi, selamat malam, selamat siang, terima kasih. Ya, terima kasih itu toda raba. Ya, nah waktu diajarkan selamat pagi, besok paginya peserta ketika masuk ke dalam bus, tour leader akan menyambut saudara dan berkata, Boker Tov. Waktu dia ngomong sama salah satu peserta dari kita, dari gereja kita orangnya, ya, Boker Tov, ibunya jawab, sudah. Dia pikir tanya udah ke belakang belum gitu Bapak Ibu Saudara. Padahal itu bahasa Ibrani-nya Boker Tov. Ya, Tov itu bisa diaplikasikan untuk kata selamat juga Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ingat nanti kalau ke Israel, karena saya yakin semua akan ke Israel ini. Kurang yakin ini baru 10 orang ya. Semua akan ke Israel. Enggak di Yerusalem sekarang, Yerusalem baru. Ya. Oke, masuk lagi Bapak Ibu Saudara, mana tadi? Nah, frase ini menutup dari seluruh rangkaian penciptaan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan tov meot, sungguh sangat baik saudara-saudara. Tetapi sebenarnya frase ini mengandung pengertian yang sangat dalam dari sisi bahasa, teologi dan konteks keseluruhan Alkitab. Apa artinya sungguh amat baik itu? Yang pertama sungguh amat baik itu berarti seluruh ciptaan yang hari pertama sampai hari ke-6 termasuk manusia berada dalam harmoni yang sangat-sangat sempurna. Seluruh struktur ciptaan bekerja dalam keseimbangan.
Hubungan antara manusia dengan Tuhan itu harmoni. Manusia dengan sesamanya tuh nggak ada yang sirik-sirikan, nggak ada yang marah-marahan, nggak ada yang kepahitan, nggak ada. Manusia dengan alam tuh nggak ada orang yang merusak alam tuh nggak ada. Ya, alam sendiri dengan dirinya. Ya, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada konflik, tidak ada kerusakan alam, tidak ada kematian bahkan bagi manusia. Dengan kata lain, ciptaan berada dalam shalom, kedamaian total. Itu maksudnya sungguh amat baik yang pertama, saudara-saudara. Nah, sungguh amat baik yang kedua, itu berarti dunia ini layak menjadi tempat manusia dan Allah untuk bersekutu. Manusia ditempatkan dalam dunia yang sangat-sangat ideal untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Lingkungan yang sangat memadai, sumber daya yang cukup, relasi dengan Tuhan itu nggak ada halangannya. Ekosistem mendukung kehidupan. Dunia diciptakan sebagai tempat Allah dan manusia dapat jalan bareng, gitu loh maksudnya. Seperti yang Tuhan lakukan. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga. Tuhan jalan sore. Di mana? Di dunia. Sungguh amat baik yang berikutnya menegaskan bahwa kejahatan itu belum masuk. Penilaian Allah menyatakan bahwa itu tidak ada dosa, tidak ada setan berkuasa atas manusia, tidak ada putusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan, tidak ada kematian yang menguasai. Dengan kata lain, kondisi ciptaan adalah pra kejatuhan, kondisi ideal sebelum iblis menggoda manusia. Sungguh amat baik kata Tuhan. Sungguh amat baik yang berikutnya menunjukkan bahwa ciptaan itu cocok. Ciptaan yang mana? Dunia dan semua isinya itu sangat cocok untuk tujuan Tuhan. Tepat untuk tujuan Tuhan. Di mana manusia menggambarkan gambar Allah. Sebagai gambar Allah. Mandat budaya, ada budaya sorgawi. Ya, ketika kelola bumi ada budaya sorgawi. Mencerminkan Tuhan dalam dunia ini, saudara-saudara. Dunia sebelum kejatuhan itu diciptakan dalam keadaan terbaik untuk menjalankan rencana Allah yang sangat besar itu. Mencerminkan sorga. Wow, saya baca ini dan hati saya, oh Tuhan, betapa indahnya masa-masa itu. Tapi kita tidak putus pengharapan. Kenapa? Karena sudah ada Yesus hari ini yang akan mengembalikan kita dalam kepemimpinan Allah atas kehidupan kita, kerajaannya di atas muka bumi ini. Jadi perayaan Natal mengingatkan kita bahwa Allah sedang invasi ke bumi. Karena kerusakan yang terjadi di dalam dunia ini. Walaupun kata invasi kita tidak temukan secara harfiah di dalam Alkitab, tetapi konsepnya sangat kuat. Allah menerobos masuk ke dalam sejarah manusia untuk memerintah, untuk memulihkan, untuk menaklukkan segala kuasa yang menentangnya. Dan Yesus datang sebagai raja yang menegakkan pemerintahan Allah di atas muka bumi ini. Saudara, kalau kita bicara tentang kehadiran kerajaan sorga di atas muka bumi ini ilustrasinya Bapak Saudara. Ada seorang raja yang memiliki wilayah yang sangat luas luar biasa. Lalu direbut oleh pemberontak. Tetapi tiba-tiba dia datang dengan sebuah kekuatan yang sangat besar. Dia menyamar sebagai rakyat kecil. Masuk dalam wilayah-wilayah musuh. Dan mulai mengembalikan dan mengumpulkan kembali orang-orang yang setia kepadanya. Dan secara perlahan namun pasti dia mulai merebut kembali tanah yang dicuri oleh pemberontak. Raja itu adalah Kristus. Kristus adalah pemilik dunia ini. Katakan saudara, Kristus adalah pemilik dunia ini. Ya, kita harus internalisasikan dalam kehidupan kita sehingga kita terhindar dari rasa takut. Sehingga kita bukan cuma terhindar tapi kita bisa mengalahkan rasa takut, rasa khawatir dengan kebenaran bahwa Kristus adalah pemilik dunia ini. Karena Kolose 1 ayat 16 menuliskan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Untuk siapa dunia ini diciptakan? Untuk Yesus. Jadi kalau ada
kekuatan musuh yang coba untuk menghantui kita. Hei, anakmu sedang dicuri oleh narkoba. Hei, engkau sudah kalah. Hei, engkau sudah begini dan begitu. Selama kita di dalam dunia ini, ingat kebenaran ini. Dunia ini adalah milik Kristus. Itu penghiburan kita, saudara-saudara. Ada kekuatan Kristus di dalam dunia ini. Ada kuasa Kristus di dalam dunia ini, saudara-saudara. Seburuk apapun kondisi yang kita alami, ingat dunia ini milik Kristus. Dan kita adalah anak-anaknya. Dan kita adalah umatnya. Dan kita adalah saudara-saudaranya karena Kristus anak sulung. Amin. Itu pengharapan kita Bapak Saudara. Jadi jangan pernah dikalahkan oleh ketakutan. Karena ketakutan akan membuat kita menyerah. Menyerah untuk membela kebenaran. Menyerah untuk berdiri bagi orang-orang yang kita kasihi. Menyerah untuk bersyafaat. Karena mereka, musuh-musuh akan selalu tanamkan ketakutan di dalam diri kita. Kekhawatiran, keraguan-raguan. Habislah kamu udah gak punya harapan bla 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 dan lain sebagainya. Anakmu itu sudah direbut, mantumu sudah direbut. Semuanya sudah diambil daripada. No! Saudara kalau baca kitab Yeremia itu saya sangat terhibur dengan kitab Yeremia luar biasa. Yeremia pasalnya yang ke-29. Ya, dia katakan di sana bahwa Tuhan akan mengumpulkan kembali dari mana engkau dicerai-beraikan. Percayalah, orang-orang yang hilang, terutama orang-orang yang kita kasihi, Tuhan pasti akan kembalikan. Akan datang pada waktunya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan terintimidasi oleh keadaan. Sekalipun setelah didoakan dia tambah buruk kondisinya. Jangan terintimidasi. Dunia ini diciptakan oleh dia dan untuk dia. Tuhan sudah ada. Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada, saudara-saudara. Nah, berkenaan dengan kerajaan Allah, kita perlu memahami ada satu perspektif yang disebut dengan already present, not yet complete. Ya, sudah ada tapi belum sepenuhnya. Kerajaan Allah itu seperti itu. Kerajaan Allah itu sudah ada tapi belum sepenuhnya, saudara-saudara. George Eldon Ladd, The Gospel of the Kingdom, dalam bukunya The Gospel of the Kingdom, menggambarkan bahwa kerajaan Allah sebagai sesuatu yang sudah dan belum. Sudah karena kerajaan Allah telah hadir dalam diri Yesus Kristus. Dan pekerjaannya di dunia. Saudara ingat 33 tahun Yesus hidup di dalam dunia secara fisik. Berkali-kali di dalam pengajaran dia katakan apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kamu bisa mengalahkan kuasa jahat, berarti kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Artinya apa? Kerajaan surga sudah ada. Sudah ada, belum karena kerajaan Allah akan mencapai kepenuhannya di masa depan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Dan itulah pengharapan kita yang terbesar atas semua penderitaan, atas semua pergumulan yang kita hadapi. Itu pengharapan kita yang paling besar, saudara. Enggak ada guru di atas muka bumi ini yang memberikan pengharapan seperti yang Yesus berikan. Karena dia adalah juru selamat. Amin. Dia akan datang kembali dan mendirikan kerajaannya secara komplit pada kedatangannya yang kedua kali. Norman Wright dalam bukunya Simply Jesus juga menunjukkan hal tersebut. Yesus sudah menjadi raja. Dia sudah menjadi raja. Golgota, kubur kosong itu membuktikan dia sudah mengalahkan semuanya. Dan dia sudah memerintah dan dia sudah menjadi raja. Dan dia katakan kerajaan Allah dapat merujuk pada zaman yang akan datang. Kerajaan Allah sepenuhnya didirikan pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi itulah sebabnya kenapa kita dipanggil untuk terkoneksi dengan perluasan kerajaan Allah. Because it is already present, sudah ada kerajaan Allah dalam kekuasaannya yang besar dan dahsyat dan masif dan megah. Dan sedang bergerak di dalam kita, melalui gereja kita, melalui semua yang kita lakukan, penginjilan yang kita lakukan, doa-doa yang kita lakukan. Itu sedang terjadi perluasan karena memang belum komplit, Yesus belum datang, saudara-saudara. Kerajaan Allah sepenuhnya didirikan pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, saudara-saudara. Oh, ini membuat sebuah excitement yang sangat luar biasa. Antusias yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu pasti, Bapak Saudara.
Janjinya itu pasti. Itulah sebabnya kenapa gereja atau orang percaya harus terkoneksi dengan pekerjaan ini. Karena kita dipanggil, Alkitab menunjukkan itu. Yang pertama, gereja adalah perpanjangan misi Kristus di dunia. Yesus datang untuk memberitakan kerajaan Allah. Lukas 4 ayat 43. Dan setelah hari kebangkitannya, dia memberikan amanat agung untuk apa? Diteruskan oleh gerejanya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Jadi kita dipanggil untuk meneruskan. Artinya gereja tidak sekedar tempat ibadah, tetapi tubuh Kristus yang melanjutkan pekerjaannya. Tanpa terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang satu ini, saudara-saudara, kita kehilangan tujuan utama kita, saudara-saudara, sebagai gereja. Yang kedua, kehadiran gereja harus mewakili pemerintahan Kristus di bumi. Kerajaan sorga berarti pemerintahan Allah. Makanya kita dipanggil untuk menyatakan karakter Allah. Karena di mana kita menyatakan karakter Allah, integritas kita bertumbuh, integritas kita semakin kuat. Disitulah pemerintahan Allah mulai berinvasi. Ketika kita menghidupi karakter Kristus di dalam rumah kita, di rumah kita lah pemerintahan Allah mulai didirikan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan atau hidup dalam integritas di tempat pekerjaan kita, di tempat kerja kita lah Allah mulai memerintah, saudara-saudara. Apalagi kalau seorang pemimpin di tempat kerja, saudara-saudara. Ini akan membawa sebuah pengaruh yang sangat besar, saudara-saudara. Saya ketemu dengan seorang pengusaha yang punya penginapan, ratusan penginapan dia punya, kamarnya Bapak Saudara. Lalu waktu saya mentabiskan salah satu di antaranya di Jakarta, dia bukan jemaat di sini. Tiba-tiba waktu saya naik ke gedung-gedung yang belum jadi itu dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, ada 5 lantai. Saya melihat dalam alam roh ada ayat-ayat Alkitab yang terpampang di setiap tembok. Kamar-kamar, lorong-lorong. Lalu saya mulai share visi ini kepadanya. Dan saya bilang, ini akan menjadi tempat Tuhan memerintah. Melalui apa? Ayat-ayat firman Tuhan yang akan dituliskan dan dipajangkan melalui tembok-tembok penginapan itu. Dan dia sambut dengan gembira. Tolong bantu saya perlu ayat-ayat. Nanti kita doakan dan kita carikan ayat-ayat itu. Saudara, Kristus memerintah di mana firman-Nya dihidupi. Halo? Kristus memerintah di dalam kita dan melalui kehidupan kita. Menyebarkan kabar keselamatan. Kita dipanggil untuk membawa pemulihan, keadilan, kasih ke lingkungan sekitarnya. Ketika kita membawa pemulihan, kita membawa damai sejahtera. Karena Kristus adalah damai sejahtera, sebenarnya dialah yang memerintah di dalam kita, menyebabkan kita membawa damai sejahtera bagi orang lain. Pada saat itulah pemerintahan Allah terus meluas Bapak Ibu Saudara. Kenapa penting kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kenapa penting kita mendalami karakter Tuhan dan membiarkan karakter Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kita, karena pemerintahan dan perluasan kerajaan sorga. Mengubah budaya dan masyarakat melalui nilai-nilai kerajaan. Dengan kata lain Bapak Saudara, gereja saudara dan saya adalah duta kerajaan sorga, saudara-saudara. Gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Ini sudah ayat hafalan, Matius pasal yang kelima ayat 13-14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Garam membawa pengaruh, membawa pemulihan. Kamu adalah terang dunia. Menyingkapkan kebenaran dan jalan keselamatan. Ini berarti gereja harus ada di tengah-tengah dunia untuk membawa dampak, bukan bersembunyi di dalam gedung gereja, saudara-saudara. Jadi pikir ulang. Kalau sedang ada dalam lingkungan yang sulit, lalu kita mulai berdoa, Tuhan, pengangkatan Tuhan. Angkat saya Tuhan. Saya sudah enggak sanggup lagi Tuhan.
Angkat bos saya Tuhan. Saya lupa cerita sama Pastor Arif beberapa waktu bulan kemarin. Saya mimpi itu saya bangun, saya kaget-kaget Bapak Saudara. Saya mimpi Pastor Arif mengalami pengangkatan. Yang pertama yang diangkat Pastor Naomi Daudi, saya cari kemana tinggal bajunya. Yang kedua Pastor Arif saya cari gak ada bajunya yang terangkat. Nah itu cuma sedikit kesaksian saja. Tetapi yang saya mau bilang begini Bapak Saudara. Seringkali ketika kita berbentur dengan keadaan, ya kesulitan di mana terang Kristus harusnya bercahaya. Karena di situ tidak penuh dengan kegelapan. Yang ada seringkali adalah kita maunya udah diangkat aja Tuhan. Saya nggak usah ada di situ deh. Kayaknya saya nggak sanggup nih. Saudara, kita perlu berdoa. Saya nggak bilang semua berlaku untuk semua situasi. Tapi kita perlu berdoa dan cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya ada di situ. Kenapa Tuhan mau saya ada di situ, saudara-saudara. Jadi saat menghadapi tekanan, saudara-saudara, ganti doa kita. Jangan kita minta Tuhan angkat saya atau angkat dia. Ganti doanya begini. Kalau saudara ingat ada serenity prayer ya. Saya coba renungkan itu dan saya tulis begini. Saat menghadapi tekanan, doakan begini. Jika engkau ya Tuhan tidak mengubah keadaan ini, ubah pikiran dan perasaan saya ya Tuhan. Saya yang harus diubahkan. Seringkali keadaan tidak berubah. Tapi saya yang harus diubahkan. Keadaan di sekeliling kita mungkin buruk dan gelap. Ya, hanya kita sendiri yang terang. Ya, bukan berarti yang terang ini mesti pergi. Karena itu akan gelap total. Tapi yang terang ini, Tuhan, apa yang engkau mau daripadaku? Rubah cara berpikir saya. Supaya saya melihat bahwa ini menjadi sebuah peluang. Tantangan berubah menjadi peluang. Doa itu yang kita perlu naikkan kepada Tuhan. Menantu-menantu dapat mertua yang ganas, jangan doakan mertuanya pengangkatan. Yang mengerti maksud saya katakan amin. Enggak ada pastor, jemaatnya baik-baik semua ya. Gereja yang berikutnya menjadi alat Tuhan untuk transformasi perluasan kerajaan sorga. Bukan hanya soal menambah jemaat. Tetapi mengubah hati manusia, memulihkan keluarga, menghadirkan keadilan Tuhan, menyembuhkan bangsa. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ada di Kalimantan Tengah. Dan pagi-pagi waktu bangun lagi berdoa, Tuhan mengingatkan saya tentang 12.000 visi untuk gereja kita menjangkau jiwa. Dan saya mulai meratap karena saya tanya Tuhan, 12.000 itu untuk apa? 12.000 itu bukan untuk memenuhi gedung gereja ini, saudara-saudara. Bukan. 12.000 orang ini akan menjadi transformasi bagi lingkungan di mana mereka datang. 12.000 jemaat ini akan membawa transformasi bagi setiap keluarga. 12.000 ini akan menjadi transformasi dan menghadirkan Tuhan dan keadilan Tuhan dimanapun setiap pekerjaan itu dilaksanakan dan dikerjakan saudara-saudara. Dan pada akhirnya bangsa kita dipulihkan. Ketua-ketua live, gembala-gembala saya ngomong tadi pagi juga teman-teman gembala wilayah, Korwil, ya. Kita berdoa untuk penambahan jiwa, tapi itu bukan untuk KPI kita. Lebih dari itu, harus terjadi perubahan. Jiwa-jiwa berubah menjadi tentara kerajaan sorga karena dipanggil untuk perluasan kerajaan Allah. Itu tujuan kita Bapak Ibu Saudara. Bukan kebanggaan, bukan nilai saya bagus, terus apa? Enggak stop sampai di situ, bersuka cita karena jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bersuka banyak orang bertobat, tapi lebih daripada itu pemimpin-pemimpin rohani, kita punya tanggung jawab yang besar untuk mengasuh mereka, merawat mereka, melatih mereka untuk menjadi tentara kerajaan sorga. Itu tujuannya. Gereja yang terhubung dengan pekerjaan Tuhan akan menjadi agen transformasi, bukan hanya menyelenggarakan ritual setiap hari Minggu Bapak Saudara. Karena ini pekerjaan yang masif. Ini pekerjaan yang sangat luar biasa. Ini pekerjaan rohani. Makanya pekerjaan ini tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Pekerjaan kerajaan bukan sekedar aktivitas, strategi atau program. Tapi itu adalah pekerjaan rohani yang hanya dapat dilakukan melalui kuasa dan inisiatif dari Allah sendiri. Dan disinilah doa Bapa kami itu sangat berperan penting Bapak Saudara yang kasih Tuhan.
Disinilah doa menjadi pusat dari misi gereja. Yesus tidak hanya memberi gereja misi, tetapi ia juga memberi cara untuk menghubungkan kita gerejanya dengan kuasa kerajaan sorga yang ada di atas muka bumi ini dengan mengajarkan kita doa Bapa kami. Dalam susunan doa Bapa kami, tepat setelah nama Tuhan dikuduskan, Yesus menempatkan permohonan invasi sorga di bumi dengan permohonan datanglah kerajaanmu, saudara-saudara. Jadi ketika kita mendoakan datanglah kerajaanmu, sebenarnya kita sedang mendorong diri kita, mendorong orang-orang yang kita doakan untuk terpikat dengan kerajaan sorga. Untuk terikat dengan kerajaan sorga. Ada satu kekuatan yang sangat luar biasa. Ada sebuah kuasa, ada sebuah pengertian, understanding yang sangat dalam tentang kalimat ini. Datanglah kerajaanmu. Ini bukan mantra, tetapi ini sebuah kekuatan ilahi yang dia curahkan kepada kita sebagai gereja. Ketika kita mengucapkannya, datanglah kerajaanmu Tuhan. Dan lebih dari itu saudara-saudara, saya ringkaskan dalam kata pikat supaya kita gampang untuk memahaminya dan mengingatnya. Ada 4 hal yang terjadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Dan ini kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita dan juga orang-orang yang kita doakan dengan kalimat datanglah kerajaanmu. Yang pertama saudara-saudara, ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, sebenarnya kita sedang menyerahkan diri di bawah pemerintahan Kristus. Datanglah kerajaanmu. Demikianlah ketika kita berdoa untuk orang-orang atau anggota keluarga kita atau orang-orang yang sedang hilang, orang-orang yang sedang tersesat atau ada situasi yang kacau, ada situasi yang tidak terkendali oleh kita. Kita berkata, Tuhan, datanglah kerajaanmu atas orang ini. Datanglah kerajaanmu atas hubungan ini. Kita sedang berkata, hei Tuhan, biarlah pemerintahanmu yang terjadi di sini. Kristus menjadi Tuhan dan berdaulat atas keadaan, atas pribadi yang kita doakan, baik diri kita maupun orang lain. Mereka hidup dalam kepemimpinan Kristus. Saudara, kalau Yesus yang mimpin kira-kira salah apa enggak? Enggak pernah akan salah. Kalau Yesus yang memimpin kira-kira kita kalah atau menang? Pasti menang. Makanya kenapa Ibrani mengajarkan kepada kita, lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Karena dia panglima kita, dia pemimpin kita. Kalau dia bisa memimpin kehidupan kita, amanlah kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita sebenarnya berkata, Tuhan, memerintahlah atas hidup saya. Have your way God. Nyatakan jalanmu ya Tuhan. Hanya jalanmu, hanya caramu, hanya solusi yang daripadamu yang aku inginkan. Yang kedua Bapak Saudara, ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, kita sedang membuka pintu bagi intervensi Allah. Baik dalam hidup kita ataupun dalam hidup orang lain yang sedang kita doakan. Ketika kita berdoa untuk datanglah kerajaanmu atas situasi dan sebuah keadaan yang kita tidak sanggup, kita sedang membuka intervensi Tuhan atas keadaan yang kita hadapi. Ada begitu banyak orang-orang, pribadi-pribadi di dalam Alkitab yang mengalami intervensi Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau saudara sedang mendoakan anak yang mungkin hilang. Kalau saudara sedang mendoakan suami yang sedang tersesat. Kalau saudara sedang mendoakan istri yang sedang tersesat. Apa saja situasi dan keadaanmu. Itu saudara kita sedang meminta intervensi Allah untuk bekerja di tengah-tengah kita. Musa mengalami intervensi Tuhan. Panggilan melalui semak menyala. Apa yang dia alami? Tuhan menampakkan diri melalui semak menyala. Dan memanggil Musa untuk membebaskan Israel. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara dampaknya Musa berubah dari pelarian menjadi pemimpin besar orang Israel. Menjadi nabi yang membawa hukum Tuhan. Intervensi Tuhan meneguhkan bahwa Tuhan memilih yang lemah untuk pekerjaan yang besar. Saya nggak tahu berapa banyak saudara membayangkan orang-orang yang sedang tersesat, dia akan kembali dan dia bisa dipakai oleh Tuhan dalam kehidupannya. Minta intervensi Tuhan dengan cara
datanglah kerajaanmu. Katakan itu di dalam doa-doa kita saudara. Saya mulai membiasakan berkata seperti itu supaya saya sendiri punya penyerahan diri kepada Tuhan. Saya sendiri mengharapkan Tuhan engkau pasti bisa lakukan sesuatu dengan situasi dan keadaan ini. Daud dari gembala menjadi raja. Tuhan mengurapi Daud melalui Samuel dan menyertai dia dalam perjuangan melawan Goliat serta berbagai peperangan yang Daud hadapi. Dampaknya adalah Daud bertumbuh menjadi raja besar Israel. Sampai hari ini kalau saudara ke Israel di Yerusalem ada kuburan Daud yang bisa ditengok. Menjadi teladan hati yang mengandalkan Tuhan. Pengalaman intervensi Tuhan membentuk dia menjadi seorang penyembah dan penulis banyak mazmur. Sampai hari ini kitabnya kita gunakan Bapak Ibu Saudara. Intervensi Tuhan terjadi ketika kita berdoa. Ketika kita meminta supaya kerajaan Allah datang atas situasi dan keadaan yang kita sedang alami. Yang ketiga, ketika kita meminta datanglah kerajaanmu, kita sedang mengundang kuasa rohani untuk bekerja di bumi. Kuasa Allah, doa ini membuka ruang bagi kuasa Allah untuk bermanifestasi. Terutama dalam keadaan di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Kuasa Tuhan menghadirkan hikmat ilahi. Memampukan kita dan orang yang kita doakan untuk melihat solusi. Tadi pagi saya cerita, minggu kemarin saya berangkat ke Sampit Bapak Ibu Saudara. Dan saya naik satu pesawat. Keadaannya sangat-sangat rumit. Karena saya beli tiket pesawat itu, kami bertiga berangkat. Saya beli tiket pesawat itu terbang jam 6.05 pagi. Ya. Jadi rencananya jam 2 udah mau ke bandara. Tapi sebelum hari itu terjadi, dapat WA yang pertama. Pengumuman penerbangan saudara dipindahkan ke jam 2 siang. Karena pindah ke jam 2 siang, saya berangkat ke Jakarta karena taruh mobil di rumah teman. Lalu jam setengah 11 kira-kira dapat WA lagi. Apa WA-nya? Penerbangan Anda diundurkan ke jam 5.50 sore. Jangan tanya penerbangannya apa. Nanti saya kasih tahu diam-diam, jangan di sini ya. Lalu saudara-saudara, saya pikir sama teman-teman ini gimana caranya. Kita masih di Jakarta, masih di Kelapa Gading waktu itu. Lalu oke, kayaknya kita mesti ke bandara deh. Kita mesti cari tahu apa yang terjadi. Kita mesti desek karena jam 5.30 itu ada ibadah Natal di Sampit Bapak Ibu Saudara. Dan saya sudah siap dengan semua materi khotbah, tinggal dikhotbahkan aja. Lalu kita ke bandara. Sampai di bandara Bapak Ibu Saudara, dapat kabar lagi. Penerbangan Anda ditunda ke besok pagi. Terus dikasih penginapan. Bukan penginapannya, aku mesti terbang. Karena besok turun dari pesawat, saya mesti jalan 6 jam lagi masuk ke hutan. Karena ada penyerahan gereja dan acara Natal juga di satu kampung. Lalu kami diangkut, ya udahlah kita ikutin aja. Kita ikutin lah saudara-saudara. Saya pikir saya bisa nginep dulu 1 malam, besok pagi nerusin perjalanan ke pedalaman. Rupanya nggak bisa. Hari itu sampai di itu langsung berangkat itu. Jadi penerbangannya dirubah ke hari Selasa jam 6 pagi lagi. Kita ngineplah di hotel yang disediakan oleh penerbangan. Baru mau check in, dia bilang, nanti subuh jam 3 udah berangkat dari sini ya Bu. Astaga. Jam 2:30 kita sudah kumpul di lobi Bapak Ibu Saudara. Untung kita berangkatnya pagian, sampai di bandara jam 4 lewat Bapak Ibu Saudara. Dari 3 tiket, 2 yang bisa terbang, 1 nggak bisa. Saudara udah jatuh, ketimpa tangga, digigit anjing gila. Dalam keadaan seperti itu mau apa? Sewa pesawat kan nggak mungkin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi akhirnya cuman apa? Datanglah kerajaanmu atas perjalanan ini ya Tuhan. Saya berdoa. Lalu giliran kita, ibunya bilang, iya Bu, yang 1 gak bisa terbang, cuman yang 2 atas nama A dan B bisa berangkat, tapi yang 1 gak bisa berangkat. Enggak Mbak, mesti 3-3-nya terbang. Yang sono udah marah-marah, udah kayak apa Bapak Ibu Saudara, antrian yang di sebelah sana. Kita di sini masih tenang-tenang, ngomongnya masih dalam damai sejahtera Tuhan lah. Jadi ngobrol dengan baik, saya kasih penjelasan, Bu ini loh, sampai udah pasang tenda orang mau bikin acara, ini brosurnya ini loh Bu, saya ini pembicaranya, saya bilang seperti itu ya.
Ya Bu, kalau gitu tunggu ya. Nanti kami kabarin setengah jam sebelum terbang. Setengah jam sebelum terbang. Sangat beresiko sekali. Ini koper-koper belum masuk. Astaga, jadi saya harus tenang lagi Tuhan. Tolonglah perjalanan ini, intervensilah Tuhan. Pasti Engkau punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang di luar kekuasaan kami. Dan akhirnya Bapak Saudara, tiga-tiganya terbang. Itu luar biasa, baru minggu kemarin mengalaminya saudara-saudara. Ada kuasa rohani bekerja di bumi. Kuasa Tuhan mengubah atmosfer. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Minta kekuasaan Tuhan untuk bisa menjamah hati kita supaya kita ada dalam damai sejahtera Tuhan. Yang keempat saudara-saudara, kita menyatakan bahwa tujuan utama saudara dan saya adalah melihat kerajaan Allah nyata dan itu sekarang. Ketika saya bilang Tuhan, datanglah kerajaan-Mu atas keadaan ini, sebenarnya saya sedang menyatakan kerajaan-Mu harus sekarang Tuhan. Ada di sini, bukan nanti saudara-saudara. Jadi permohonan datanglah kerajaan-Mu, ini bukan permintaan biasa. Tapi ini adalah keselarasan antara hidup kita dengan agenda kerajaan sorga. Ini bukan pengisi liturgi, tetapi alat kerajaan Allah untuk menghadirkan pemerintahan Allah di atas muka bumi ini. Atas kehidupan saudara dan saya, atas keluarga kita. Saudara, kita perlu meminta datanglah kerajaan-Mu kepada Tuhan. Karena dalam dunia ini ada dua kerajaan rohani, hanya ada dua. Bilang sama kiri kanan, cuman dua. Enggak tiga, enggak empat. Cuman ada dua kerajaan rohani. Kalau kita tidak menjadi milik yang satu, maka kita jadi milik yang lain. Sebegitu urgentnya kita perlu menghadirkan kerajaan Allah. Meminta supaya kerajaan Allah intervensi di dalam kehidupan kita. Saya suka dengan tulisan Ron Graham. Dia menulis lebih dari 1.500 artikel di dalam websitenya untuk mengajarkan firman Allah. Saudara-saudara, dia menuliskan ini. Kerajaan-kerajaan ini yang dia maksud adalah dua kerajaan di dalam dunia. Nyata. Tetapi bukan kerajaan politik atau geografis. Sebaliknya kerajaan-kerajaan ini tersebar di seluruh dunia dan ada di dalam hati manusia. Setiap orang di dalam dunia termasuk dalam salah satu kerajaan ini, saudara-saudara. Itulah sebabnya kenapa Yosua menulis dan memaparkan kepada umat Israel pada waktu itu dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan kata ibadah ini bukan hanya sekedar ibadah liturgi seperti ini. Kata ibadah ini adalah menyembah Tuhan sepanjang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, Babilonia pernah berdiri sebagai kerajaan yang megah dengan tembok-temboknya yang sangat luar biasa. Romawi pernah berkuasa dan menguasai dunia dengan pedangnya. Dan banyak kerajaan-kerajaan besar lainnya yang mengklaim keabadian. Ya, yang paling dekat itu Ottoman, karena saya sering nonton dramanya. Mereka pernah mengklaim bahwa mereka memiliki kerajaan yang abadi. Namun Bapak Saudara, hari ini semuanya hanya tinggal puing dan catatan sejarah. Tetapi kerajaan Allah tidak pernah runtuh, tidak pernah digantikan, dan tidak pernah berakhir. Jika semua kerajaan dunia gagal memberi masa depan yang kekal, mengapa kita tidak menyerahkan hidup kita kepada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu? Tuhan memberkati saudara. Mari datang kepada Dia. Mari datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mulailah berdoa untuk diri saudara mungkin. Keadaan yang saudara sedang hadapi. Atau mungkin saudara sementara mendengarkan firman Tuhan ini. Ada anggota keluarga yang jauh dan ada dalam kegelapan. Yang sedang tanda kutip dicuri oleh kerajaan-kerajaan di dalam dunia ini. Ya. Mabuk, obat-obatan, pergaulan bebas. Terjerumus dalam begitu banyak hal yang seolah-olah tidak terselamatkan. Saudara, tegakkan kerajaan Allah.
pada siang hari ini dengan komitmen, datanglah kerajaan-Mu Tuhan dalam kehidupanku, dalam kehidupan siapapun yang saudara sedang doakan. Pertama-tama diri kita terlebih dahulu. Apakah kita mau membiarkan Tuhan berdaulat atas kehidupan kita? Apakah kita mau mengizinkan Dia untuk memerintah di dalam kehidupan kita, menjadi raja di dalam kehidupan kita, menjadikan Yesus Tuhan dan juru selamat itu satu hal, itu nanti setelah mati kita diselamatkan. Tapi menjadikan Dia Tuhan artinya menjadikan Dia raja yang memerintah setiap hari di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau membiarkan kedaulatan Dia berlaku di dalam kehidupan kita? Renungkan firman Tuhan ini dan datang kepada Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Adakah di antara kita pada pagi hari ini yang berkata, Tuhan, saya mau pemerintahan-Mu terjadi atas anak-anakku. Saya mau Tuhan intervensi atas kehidupan suami, atas kehidupan istri, atas kehidupan atasanku, atas kehidupan A, B sampai Z yang saudara bisa sebutkan. Dan saudara merasa sangat berat kondisi yang saudara hadapi. Saya mau mengajak saudara untuk memanggil satu nama yang ajaib. Dia adalah raja atas kerajaan ini. Dia adalah pemilik bumi ini. Dan biar Dia menjadi Tuhan atas orang-orang yang kita doakan. Kalau ada di antara saudara yang sedang membutuhkan dukungan doa karena orang-orang yang saudara lihat semakin jauh, semakin rusak. Saudara ingin kedaulatan Allah terjadi atas kehidupan mereka. Angkat tangan saudara dan kita akan berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya kita mau panggil nama Yesus. Karena Dialah Raja. Dia akan menjadi Tuhan atas orang-orang yang kita kasihi. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Tapi nama ini memberikan kami kekuatan. Untuk orang-orang yang kami sedang doakan. Siapapun dia ya Tuhan. Kami berdoa, berdaulatlah Engkau juga atas kehidupan mereka. Pakai hidup kami Tuhan untuk menunjukkan kedaulatan Allah. Dan kami percaya ketika kami hidup dalam kedaulatan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan mengalir di dalam kami dan melalui kami. Dan itu akan menyebar kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami melihat kerajaan Allah semakin diperluas di dalam dan melalui kami. Berkati seluruh sidang Jumat-Mu yang sudah mengangkat tangan. Tuhan sentuh, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan pegang tangan-tangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.